Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Budi Prastia dan NIM 2304311001000. Di sini terdapat sebuah tabel di mana tabel awal ini perlu dinormalisasi karena di sini terdapat data yang berulang atau tidak mendefinisikan setiap barisnya. Jadi di sini perlu dibuat tabel baru. Yang pertama yaitu 1NF. Pada 1NF yaitu setiap sel dalam tabel harus berisi nilai tunggal dan setiap baris harus unik. Jadi di sini kita membuat tabel baru dengan menyalin. Di sini kita masukkan sama jadi pada tabel 1NF ini setiap baris memiliki nilai tunggal. Tidak ada data yang berulang. Namun pada tabel ini masih belum mencapai tahap yang normal, jadi kita harus mengubah menjadi tabel 2NF. Syarat pada tabel 2NF yaitu harus sudah memenuhi tabel 1NF dan semua atribut non-kunci harus memiliki ketergantungan fungsional penuh pada primary key. Ini berarti kita harus menghilangkan ketergantungan parsial di mana sebuah atribut hanya bergantung pada sebagian dari komposit primary key. Jadi di sini kita memecah tabel ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tabel dokter. Yang kedua tabel pasien. Pada tabel dokter, ID dokter merupakan primary key, dan pada tabel pasien di sini menggunakan ID pasien sebagai primary key. Lalu selanjutnya tabel 3NF
Syarat untuk bentuk 3NF adalah tabel harus sudah dalam bentuk 2NF dan tidak boleh ada ketergantungan transitif. Jadi setiap atribut di sini dipisahkan menjadi tabel-tabel tersendiri. Jadi kita memisahkan setiap atribut menjadi tabel baru. Yang pertama yaitu tabel dokter dengan yang pertama ID dokter, lalu nama dokter, di sini yang pertama tabel dokter, yang kedua yaitu tabel spesialis, lalu selanjutnya tabel pasien, tabel pasien, untuk tabel pasien berisikan ID pasien dan nama pasien. Lalu label ruangan berisikan ID ruangan dan ruangannya. Lalu yang terakhir yaitu tabel transaksi atau pendaftaran, atau bisa juga tabel rawat. Di sini kita tulis tabel pendaftaran. Tabel pendaftaran di sini berisikan ID pasien, tanggal masuk, penyakit, ID dokter, dan ID ruangan. Yang pertama ID pasien, lalu tanggal masuk, setelah itu penyakit, selanjutnya ID dokter,
lalu ID ruangan. Jadi di sini pada tabel pendaftaran ini, tabel ini menjadi tabel utama yang menghubungkan semua tabel lainnya menggunakan foreign key. Dengan tahap tabel 3NF ini, redundansi data dihilangkan dan integritas data menjadi lebih terjamin. Jadi setiap atribut yang ada pada tabel sebelumnya dipisahkan menjadi tabel atribut. Tiap atribut tersebut menjadi tabel baru. Jadi pada tabel pendaftaran ini merupakan tabel utama yang menghubungkan semua tabel lainnya menggunakan foreign key. Atau tabel ini juga termasuk tabel primary key relation. Selanjutnya kita akan membuat diagram IRD. Yang pertama kita klik new entity. Kita buat tabel baru. Yang pertama yaitu tabel dokter. Pada tabel dokter bersihkan dua atribut. Yang pertama ID dokter dan data type logical, source type varchar, size 20, tipe unit char, ID dokter di sini sebagai primary, lalu apply. Selanjutnya yang kedua yaitu nama dokter, logical, varchar, size 20, char. Nama dokter di sini sebagai mandatory, apply, lalu oke. Lanjut ke tabel kedua yaitu tabel spesialis. Play. Di sini atribut dalam tabel spesialis yang pertama yaitu ID spesialis, logical, varchar sama seperti sebelumnya, size 20, unit char, ID spesialis sebagai primary, lalu play. Lanjut atribut kedua yaitu spesialis, logical, varchar, size 20, unit char, mandatory, apply, lalu oke. Lanjut tabel ketiga yaitu tabel pasien. Play. Atribut di sini terdapat ID pasien, varchar sama sebelumnya, char primary karena ID pasien, lalu play. Atribut kedua yaitu nama pasien, logical, varchar, size 20, unit char, nama pasien sebagai mandatory di sini, apply, oke. Lanjut tabel ketiga yaitu tabel ruangan. Apply. Atribut pertama yaitu ID ruangan, logical, varchar, size 20, char primary karena ID ruangan, lalu play. Atribut kedua yaitu ruangan, logical, varchar, size 20, char mandatory, play, lalu oke. Lanjut ke tabel keempat yaitu tabel pendaftaran.
di mana tabel ini menghubungkan relasi dari setiap tabel. Play. Atribut pertama yaitu ID pasien, logical, varchar, size 20, char, primary, jangan lupa apply. Lanjut ke atribut kedua yaitu tanggal masuk, RS, logical, varchar, size 20, char, mandatory, play. Lalu play. Lalu atribut ketiga yaitu penyakit. Nah, seperti sebelumnya. Lanjut atribut keempat, ID dokter. Logical, varchar, 20, char, mandatory, play. Lalu atribut terakhir ID ruangan. Logical, varchar, 20, mandatory, lalu play. Dan oke. Kita rapikan dulu tabelnya. Tabel pendaftaran di tengah karena sebagai penghubung dari semua tabel lainnya. Selanjutnya kita akan membuat garis relasi dengan klik new relation. Bukan tabel pendaftaran ke tabel dokter, klik OK, lalu tabel pendaftaran dengan tabel pasien, OK. Tabel pendaftaran dengan tabel spesialis, OK. Selanjutnya kita akan masuk dalam mode engineer, yaitu dengan mengklik engineer to relation model, kita perkecil, geser, lalu klik engineer. Di sini diagram ini telah memasuki mode engineer. Jadi data yang tadi yang sebelumnya tidak normal kini telah menjadi normal karena proses normalisasi ini bertujuan untuk menghilangkan redundansi data dan meningkatkan integritas data dengan menstrukturisasi database menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan terorganisir dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.